Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik, yang saya hormati yaitu Bapak Dr. Zulfikar, SPDI, MPD. Dan yang saya hormati pada teman-teman yang telah menyaksikan video saya hari ini. Baik, di sini saya Al-Fazio NPM 180601 akan mempresentasikan peran guru BK dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Baik, di sini saya akan membacakan ataupun menjelaskan bagaimana saya mengambil judul penelitian proposal ini, yang dimana saya sangat menarik tentang bagaimana cara siswa berhasil dalam belajar mengalami perubahan aspek kognitifnya maupun perubahan tersebut dapat dilihat melalui prestasi yang diperoleh dari sekolah ataupun melalui nilainya. Siswa yang kesulitan secara proses dalam belajarnya, secara potensial diharapkan akan mendapatkan nilai yang tinggi akan prestasinya, tetapi biasa-biasa saja atau mungkin lebih rendah kepada teman lainnya, yang dimana potensinya lebih kurang dari dapat dipandang sebagai indikasi bahwasanya siswa mengalami masalah aktivitasnya. Baik, selanjutnya rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran guru BK dalam menghadapi kesulitan belajar siswa. Selanjutnya tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui peran guru BK dalam menghadapi kesulitan belajar siswa. Yang selanjutnya manfaat penelitian. Dari penelitian ini maka kita sebagai guru BK dapat menghadapi kesulitan belajar siswa tersebut dan memberikan solusinya. Baik, di mana ada beberapa kajian teori yang dimana kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang menyebabkan siswa dapat belajar bagaimana mestinya. Menurut Daliono 1907, yang mana kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana kompetensi atau prestasi siswa dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. Ada beberapa kasus kesulitan belajar sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Abin Samsudin, yang dimana kesulitan dengan latar belakang kurangnya motivasi minat belajar. Yang kedua, kurangnya kesulitan situasi dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, kasus kesulitan dengan latar belakang ketidakserasian antara kondisi objektif keragaman pribadi yang kondisi objektif instrumental input dengan lingkungannya. Baik, cara membantu siswa kesulitan belajar. Yang pertama, prior knowledge dapat diartikan sebagai pengetahuan awal yang sudah memiliki oleh siswa pengalaman yang pengetahuan yang dapat sebelumnya. Prior knowledge bisa menjadi sebuah metode pendekatan atau guru dapat mengatasi kesulitan belajar siswa di sekolah. Cara ini sangat bermanfaat sehingga siswa dapat mudah menerima materi baru selanjutnya. Yang kedua, selalu evaluasi. Cara mengatasi kesulitan belajar siswa bisa dilakukan dengan metode secara evaluasi atau self monitoring. Di sini guru dapat melihat perkembangan siswanya sekaligus mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan pada siswa tersebut. Baik, selanjutnya hindari memberi tugas yang sangat panjang. Kita ketahui banyak guru ataupun guru-guru mata studi lain memberikan tugas yang sangat panjang. Di situ sangat melelahkan bagi siswa. Sehingga oleh karena itu sebaiknya siswa diberikan tugas yang singkat sebaiknya. Contoh, guru dapat memberikan tugas yang mudah dengan pertanyaan dan jawaban yang singkat dan bisa langsung memberikan nilai di saat yang sama. Kedua, ajak siswa aktif berpartisipasi. Yang dimana kita sebagai guru
dilakukan dengan melibatkan siswa berdiskusi saat menerapkan pelajaran. Caranya adalah dengan membiarkan siswa menyampaikan apa yang mereka ingin tahu tentang pelajaran tersebut. Metode ini memang membutuhkan kesabaran dan keuletan dari guru. Baik, selanjutnya metode reciprocal, yang mana reciprocal teaching atau pengajaran reciprocal adalah bentuk dialog interaktif antara guru dan siswa. Faktor penyebabnya, yang mana faktor yang timbul dari kesulitan belajar, yang pertama faktor eksternal, yang dimana fisik yang kita ketahui. Sebab bersebab fisik itu sakit karena kurang sehat atau sebab cacat tubuh. Selanjutnya sebab yang bersifat karena rohani, karena intelijensi, bakat, minat, motivasi, faktor kesehatan mental dan tipe-tipe khusus seorang pelajar. Yang kedua faktor eksternal, yang dimana faktor eksternal yaitu faktor yang dari keluarga, yaitu bagaimana cara mendidik anak hubungan. Yang kedua faktor sekolah, misalnya faktor guru atau tidak berkualitas, hubungannya guru dan murid kurang harmonis sehingga kurang disenangi oleh siswa. Faktor alat pelajaran, yang dimana alat pelajaran yang kurang lengkap juga mempengaruhi. Selanjutnya faktor tempat atau gedung, yang dimana sarana prasarana juga mendukung dalam proses belajar siswa. Baik, selanjutnya lingkungan sosial meliputi bagaimana lingkungan yang kondusif juga akan membantu siswa tersebut. Baik, di sini dalam metodologi penelitian ini saya mengambil atau penelitian merupakan mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap. Sinilah penelitian kualitatif, yang dimana siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna-makna individual yang menyamakan kompleksitas suatu persoalan. Selanjutnya subjek penelitian, yang jelas mana subjek dalam penelitian ini. Siswa mengalami kesulitan belajar di SMA Negeri 1 Sungai Geringging. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah cluster random sampling dengan kriteria sebagai berikut. Subjek seorang remaja laki-laki inisial DN yang selanjutnya bertempat tinggal di Sungai Geringging, Padang Pariaman. Baik, metode pengumpulan data. Yang pertama wawancara, melakukan wawancara kepada siswa yang bermasalah atau yang kesulitan belajar, yang dimana pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Selanjutnya observasi. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, yang dimana pengamatan murni hanya mengamati tanpa terlibat langsung dalam aktivitas yang berlangsung. Baik, selanjutnya metode analisis data. Analisis data di sini mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam bentuk urutan pola, kategori, satu uraian dasar. Permasalahan akan dianalisis dengan menggunakan 4 unsur sebagai satu sistem, yaitu survei, reduksi data, penyajian data, dan peningkatan penarikan kesimpulan. Lebih lanjut dapat dijelaskan dengan berikut. Survei, yang dimana survei dilakukan kemudian di peneliti mencari teori yang mendukung penelitian. Selanjutnya reduksi data, yang dimana suatu bentuk analisis dan mengatur data sebagai kesimpulan yang dapat dilakukan. Penyajian data, penyajian data menggunakan metode deskriptif, yang dimana di sini informasi kemungkinan kesimpulan dapat dilakukan dengan diurai-uraikan atau diberikan secara gambaran dari hasil penelitian tersebut. Selanjutnya penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang awal dijadikan pedoman sementara untuk menelusuri agar hubungan perbandingan dapat dilakukan oleh pemahaman yang lebih jelas. Ujian keabsahan data, mana dilakukan penelitian kualitatif dilakukan dengan cara perpanjang keikutsertaan, ketekunan, pengamatan, metode triangulasi, penarikan sejawat, kecukupan referensi, dan uraian rinci. Baik, ketekunan pengamatan. Perlu ketekunan untuk memberikan ataupun mencari masalah siswa yang mengalami kesulitan belajar tersebut.
metode triangulasi, yang dimana penarikan keabsahan data yang memanfaatkan suatu luar data untuk penelitian. Triangulasi yang digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber, dan metode peneliti juga membandingkan hasil wawancara dengan hasil tes grafis. Selanjutnya, pemeriksaan sejawat. Teknik ini dilakukan dengan mengekspos hasil dan yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan pembimbing dan rekan-rekan sejawat. Itulah presentasi proposal saya hari ini. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Di sini saya Alfazio. Kalau ada kata-kata ataupun penyampaian yang kurang maksimal, saya mengucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.